Hai sahabat semua, selamat datang di Hanya Cerita. Di sini saya mau menceritakan tentang salah satu cerita seram yang berada di salah satu gunung di Banyuwangi. 4 mahasiswa, Indra, Raka, Dita, dan Sari. Mereka adalah mahasiswa dari Surabaya yang sedang liburan semester. Mereka pun mendaki dengan semangat meski peluh sudah membasahi punggung. Mereka adalah mahasiswa dari Surabaya yang sedang liburan semester dan memutuskan untuk mencoba sesuatu yang lebih menantang ketimbang sekadar nongkrong di kafe. Gunung Raung, salah satu gunung paling misterius di Jawa Timur, menjadi pilihan karena keindahan hutan tropisnya yang masih liar, dan bagi Indra, karena auranya mistis jadi seru buat konten. Perjalanan mereka dimulai sejak pagi. Beberapa warga lokal sempat memperingatkan agar tidak naik terlalu jauh jika hanya ingin berkemah. Tapi mereka menganggapnya sebagai nasihat klise. Orang desa mah emang suka lebay, celetuk Indra sambil mengangkat ransel ke pundaknya. Tak ada yang terlalu memikirkan ucapannya, meskipun Dita sempat melirik ke arah ibu penjual jamu yang memberi mereka tatapan aneh sebelum mereka berangkat. Setelah 3 jam mendaki dan melewati jalanan tanah sempit yang semakin sepi, mereka tiba di sebuah area lapang yang tertutup bayangan pepohonan besar. Tanahnya cukup rata, dan ada bekas api unggun yang tampaknya sudah lama tak dipakai. Di sekeliling mereka, pohon-pohon tua menjulang tinggi. Akar-akar besar mencuat dari dalam tanah seperti tangan yang ingin meraih sesuatu dari dunia atas. Di sana pun, kata si Indra, terasa sunyi. Tak ada suara burung, tak ada suara serangga, bahkan suara angin pun terasa ganjil. Seolah-olah udara itu sendiri menahan napas. Lalu Raka menoleh ke sekeliling dengan sedikit kerutan di dahinya. Kok sepi banget ya? Sari menggeleng pelan, kayak terlalu sunyi. Lalu Indra menepuk bahu Raka, tertawa kecil. Bagus dong, artinya kita dapat spot eksklusif. Gak bakal ada rombongan orang lain yang berisik. Mereka baru akan mulai mendirikan tenda. Namun ketika dari arah belakang terdengar suara ranting patah, semua serempak menoleh. Di antara pohon besar, seorang lelaki tua muncul perlahan. Tubuhnya kurus, bajunya compang-camping, seperti belum berganti pakaian selama bertahun-tahun. Rambutnya panjang, keabu-abuan, menjuntai sampai punggung. Kulit wajahnya keriput, matanya cekung namun tajam menatap mereka satu persatu. Orang tua itu berdiri diam sejenak, lalu berkata dengan suara serak dan berat, "Kalian boleh bermalam di sini, tapi jangan pernah sebut namanya." Mereka terdiam. Angin bertiup perlahan, membawa serta bau tanah lembab dan kayu lapuk. Kakek itu melanjutkan, suaranya lebih rendah namun menggema. "Siapapun dia, jangan sebut, jangan pikir, jangan panggil." Sari refleks melangkah mundur. Dita menatap wajah kakek itu dengan tegang. Tapi sebelum salah satu dari mereka sempat bertanya, kakek itu berbalik dan berjalan masuk ke dalam hutan, pelan, sampai akhirnya lenyap di balik batang pohon raksasa. Tak ada suara langkah, tak ada gesekan daun, seakan tanah tidak memedulikan kehadirannya. Indra memecah keheningan dengan tawa sinis. Drama banget sih, kayak adegan pembuka film horor. Raka masih memandangi arah kepergian kakek itu. Tapi dari mana dia muncul? Gak ada suara loh. Serius, gua gak bohong. Dita menatap tanah, nadanya cemas. Serius, jangan main-main. Kayaknya ini bukan tempat biasa. Sari menyandarkan diri ke pohon dan menghela napas, mencoba menenangkan diri. Udahlah, kita di sini buat santai. Gak usah takut sama mitos. Banyak juga tempat begini yang katanya angker, tapi gak kenapa-kenapa. Sebari mengambil kayu kering untuk api unggun, Indra berkata, "Lagian kakeknya juga gak marah, cuman ngingetin. Mungkin dia warga sekitar, emang suka ngawasin anak muda yang naik-naik ke hutan." Namun Dita tidak bisa menghilangkan rasa tidak nyaman di dadanya. Entah kenapa, ucapan "jangan pikir, jangan panggil" terus terngiang di kepalanya. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan membuka kantong tidur dan merapikan perlengkapan di dalam tenda. Tapi semak-semak di sekeliling mereka seperti berbisik. Tak ada suara jelas, hanya seperti desis halus yang muncul dan hilang bersamaan dengan hembusan angin. Raka mencoba meyakinkan diri. Kalau emang tempat ini berbahaya, harusnya dia langsung nyuruh kita pergi, bukan cuma ngasih teka-teki. Indra mengangguk. Betul, justru kayaknya ini semacam tempat keramat. Gak boleh sembarangan manggil sesuatu yang, ya, mungkin dipercaya sakral. Sari menyahut. Mungkin kayak Ratu Pantai Selatan gitu kali. Gak boleh nyebut nama sembarangan. Dita mengangkat kepala, nadanya agak tinggi. Tapi ini bukan pantai, ini hutan. Dan kakek itu bilang, jangan pikir juga, bukan cuman jangan sebut. Itu aneh loh. Kenapa kita nggak boleh mikirin? Udara dingin merayap perlahan, masuk melalui sela-sela pakaian. Mereka menyalakan api unggun kecil untuk mengusir dingin dan rasa tak nyaman. Raka duduk sambil memegang gitar kecil, tapi tak ada satupun dari mereka yang ingin bernyanyi. Biasanya, tenda jadi tempat bercanda, makan mie instan sambil main kartu, dan tertawa tanpa beban.
Tapi malam ini terasa berbeda. Dita duduk lebih dekat dengan Sari. Mereka saling berpegangan tangan, tak sadar bahwa sejak kedatangan kakek itu, suara jangkrik pun tak pernah terdengar lagi. Di kejauhan, hutan tetap gelap, terlalu gelap. Di antara gelap itu, ada rasa diawasi. Tanpa disadari oleh siapapun, sesuatu sedang memperhatikan mereka, dan ia sudah tahu siapa yang akan memanggilnya lebih dulu. Api unggun menyala hangat di tengah-tengah lingkaran kecil yang mereka buat. Cahayanya menari di wajah keempat sahabat itu, menciptakan bayang-bayang yang bergerak-gerak di permukaan pohon dan tanah berlumut di sekeliling mereka. Asap tipis melayang ke udara, membawa aroma kayu terbakar yang menusuk hidung namun menenangkan. Di sela-sela obrolan ringan mereka, terdengar suara kecil letupan api, disusul tawa-tawa yang bergaung pendek lalu menghilang ke dalam gelapnya hutan. Indra, seperti biasa, menjadi yang paling vokal. Ia bercerita tentang pengalaman orang-orang yang pernah hilang di gunung, dibumbui dramatisasi khas video-video horor di internet. Katanya sih, kalau ada yang manggil nama makhluknya, dia bakal datang dalam wujud paling akrab sama kita. Jadi kita nggak sadar itu dia, sampai udah terlambat. Ia menyeringai, lalu menyodorkan mie instan hangat ke Raka. Sari duduk memeluk lutut, sesekali tertawa, tapi matanya tetap waspada. Dita terlihat sedikit gelisah, namun mencoba menutupi rasa tidak nyamannya dengan ikut menimpali cerita-cerita yang dibawakan Indra. Tapi kok ya yang kayak gitu seringnya beneran kejadian ya? Kadang aku mikir, jangan-jangan kita hidup beriringan sama mereka, tapi sok-sokan gak percaya. Raka menanggapi sambil menyeruput kopinya. Ya mungkin, tapi selama kita gak ganggu, harusnya aman-aman aja kan? Lalu waktu terus bergulir. Mereka asik bercanda, tidak sadar bahwa jam di tangan Dita perlahan-lahan bergerak menuju angka 12, tepat tengah malam. Saat jarum panjang dan pendek bertemu di angka 12, tiba-tiba angin berhembus kencang dari arah belakang mereka. Api unggun bergetar keras, nyaris padam, lalu menyala kembali dengan liar. Daun-daun kering yang sebelumnya hanya berserakan di tanah kini beterbangan, berputar-putar seperti ditarik pusaran tak kasat mata. Sari, yang duduk paling dekat dengan tepian lingkaran api, mendongak cepat. Di sela-sela suara angin dan desiran dedaunan, ia mendengar bisikan pelan, terlalu pelan untuk dimengerti, tapi cukup jelas untuk mengguncang hatinya. Bisikan itu seperti diucapkan langsung di samping telinganya, padahal tak ada siapapun di sana. Panggil namanya, dia menunggu. Tubuh Sari sontak menegang. Ia berdiri dengan cepat, menoleh ke arah gelapnya hutan yang membentang di luar jangkauan cahaya api. Matanya menyipit, mencoba mencari sumber suara itu. Tapi yang terlihat hanyalah kegelapan. Kalian dengar nggak barusan? Tanyanya pelan tapi tegas. Indra menoleh, wajahnya masih santai. Hah? Dengar apaan? Suara bisikan, kayak ada yang ngomong. Suara Sari mulai gemetar. Ia melirik ke arah Dita dan Raka yang sekarang menatapnya dengan tatapan setengah percaya, setengah takut. Dita menelan ludah, merapat ke sisi Sari. Apa katanya? Sari menggeleng pelan, gak jelas tap kayak nyuruh manggil seseorang. Panggil namanya, katanya Indra menyeringai. Meski kali ini ekspresinya agak dipaksakan. Ih, serem. Tapi ya kali itu cuma angin, Sar. Hutan tuh suka gitu. Banyak suara aneh karena gema, pohon, atau binatang kecil. Jangan mikir aneh-aneh. Dita justru mulai merasakan hawa dingin menyelinap masuk dari sela-sela bajunya. Rasanya bukan dingin biasa. Ini dingin yang menusuk, seperti berasal dari dalam tubuh sendiri. Napasnya mulai terasa berat, dan bulu kuduknya berdiri tanpa alasan jelas. Gue serius, jangan bercanda ya. Ini beda, gumam Dita sambil memeluk dirinya sendiri. Raka diam. Matanya mengamati sekeliling, mencuri pandang ke kegelapan hutan. Ia tak melihat apa-apa, tapi perasaan tak nyaman mulai menghantam pikirannya. Ada tekanan yang tak bisa dijelaskan. Seperti ada sesuatu yang menunggu di luar sana, bersembunyi hanya beberapa meter dari lingkaran api. Indra, meski ia yang paling skeptis, mulai merasa tegang. Tapi ia tidak ingin terlihat takut. Dengan nada setengah bercanda ia berseru, "Namanya siapa sih? Mbok dibilang aja, kuntilanak, genderuwo, tuyul, pocong." Suara Indra menggema pelan ke sela-sela pepohonan. Tiba-tiba, tanpa aba-aba, api unggun padam. Seketika semuanya menjadi gelap gulita. Bukan gelap biasa. Bukan sekadar tidak ada cahaya. Ini gelap yang tebal, seperti selimut berat yang menutup seluruh dunia. Bahkan tangan sendiri tak bisa terlihat. Sari menjerit kecil. Dita menggenggam lengannya. Raka mencoba menyalakan senter di sakunya, tapi tidak menyala. Indra memencet-mencet lampu kepala. Tidak ada reaksi. Kenapa? Kenapa semuanya mati? Raka bertanya. Suaranya pelan, tapi nadanya putus asa. Mereka kini hanya ditemani suara napas satu sama lain, dan bunyi angin yang seperti berganti bentuk, menjadi suara-suara lirih, bisikan yang lebih jelas. Kali ini bukan hanya Sari yang mendengarnya. Panggil aku sudah datang.
Dari arah utara hutan, terdengar suara ranting patah. Diikuti derap langkah kaki pelan, berat, seolah menyeret. Dita mulai menangis pelan, menahan isak agar tidak menarik perhatian. Sari memejamkan mata. Indra, lo udah nyebut barusan. Indra menutup mulutnya, jantungnya berdetak kencang. Ia tahu, ia sadar, tapi sudah terlambat. Langkah itu berhenti, lalu terdengar suara nafas berat berembus di leher salah satu dari mereka, tepat di belakang. Indra berbalik cepat, tapi tidak ada siapa-siapa, atau setidaknya, tidak ada yang bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Raka, yang kini panik, meraba-raba saku jaketnya, akhirnya menemukan pemantik. Ia mencoba menyalakannya. Sekali, gagal. Kedua, masih gagal. Ketiga kali nyala kecil muncul. Api yang gemetar, lemah, tapi cukup untuk memberi mereka pandangan sekilas akan keadaan sekitar. Dan dalam nyala kecil itu mereka melihatnya. Di antara dua batang pohon besar, berdiri sosok perempuan. Tubuhnya putih pucat, seolah tak punya darah. Rambutnya panjang, jatuh kusut menutupi sebagian wajah. Matanya terlalu hitam, terlalu dalam. Senyumnya bukan senyum manusia. Ia berdiri diam, tubuhnya sedikit condong ke depan, seperti sedang mengamati mangsanya. Raka menjatuhkan pemantik. Api padam lagi. Kegelapan menelan semuanya kembali. Indra mulai mundur pelan, tubuhnya gemetar. Tapi langkahnya menyentuh ranting kering, dan suara patahan itu menggema nyaring, seperti jeritan kecil. Seolah menjadi sinyal, langkah si sosok mulai mendekat. Dan kini, mereka semua tahu, apapun yang telah disebut, telah mendengar, dan ia sudah datang. Dalam kegelapan yang menelan mereka, tiba-tiba terdengar suara yang tidak seharusnya ada. Suara itu tipis, melengking, namun parau. Tawa perempuan, panjang, serak, dan penuh nada mengejek, seolah ada sesuatu yang menemukan kesenangan dari ketakutan mereka. Suara itu tidak datang dari satu arah, melainkan menggema di antara pepohonan, membuat sulit bagi mereka menentukan dari mana asalnya. Sari sontak menjerit, suaranya pecah menembus udara dingin. Itu siapa? Tubuhnya bergetar, matanya liar mencari sumber suara. Dita segera meraih tangannya, namun genggaman Sari dingin seperti es, membuat Dita sendiri hampir terlepas karena kaget. Raka, dengan tangan yang gemetar, akhirnya berhasil menyalakan senter. Cahaya kuning pucat itu menyapu kegelapan, menyingkap bayangan pepohonan yang menjulang tinggi seperti dinding hitam. Dan di sana, hanya beberapa meter di depan mereka, berdiri sesosok perempuan. Tubuhnya kaku, membelakangi mereka. Gaunnya panjang, putih kusam dan kotor, menjuntai sampai tanah, sobek di sana-sini, seperti kain yang terlalu lama terendam lumpur. Rambut hitam panjangnya kusut, menutupi seluruh wajah, hingga tak ada yang bisa terlihat, kecuali sebagian dagu pucat yang keluar dari sela-sela helai. Raka menahan napas, cahaya senter bergetar karena tangannya tak stabil. Dita menutup mulut, menahan teriakannya sendiri. Indra, yang selama ini paling banyak bercanda, kini membisu total. Wajahnya pucat pasi, matanya membesar, tak sanggup mengalihkan pandangan dari sosok itu. Perempuan itu mulai bergumam dengan suara rendah yang terdengar patah-patah, seperti suara orang yang tenggelam. "Siapa yang memanggilku?" Bisikan itu begitu dingin, seakan menusuk langsung ke dalam tulang mereka. Tiba-tiba, tubuh Sari menegang. Ia berdiri kaku, matanya mendelik kosong tanpa arah. Mulutnya terbuka lebar, lebih lebar daripada yang seharusnya bisa dilakukan manusia. Dari tenggorokannya keluar suara berat, serak, jelas bukan suaranya sendiri. "Kalian sudah melanggarnya," katanya. Pelan namun terdengar jelas di telinga mereka. Nafasnya terdengar seperti desisan ular. "Kalian sudah menyebut namaku. Kini, kalian tidak akan keluar." Dita menjerit sambil memeluk Raka. Tubuh Sari tiba-tiba menghentak keras, lalu ia mengamuk. Dengan kekuatan yang tak masuk akal, ia mendorong Raka hingga hampir jatuh ke tanah. Matanya kini hitam pekat, bola matanya tertutup warna gelap, dan air liur menetes dari mulutnya yang terus terbuka. Raka dan Dita berusaha menahannya, memegangi kedua lengannya. Tapi tenaga Sari seperti 10 kali lipat dari biasanya. Tubuh mungilnya tak lagi terasa ringan, melainkan berat, penuh tenaga yang tak wajar. Ia menendang, mencakar, bahkan berteriak dengan suara yang menggema di antara pepohonan. "Tidak ada yang boleh keluar. Kalian semua, milikku." Indra, yang sejak tadi hanya terpaku, mulai mundur perlahan. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin menetes di pelipis. Mulutnya ingin berteriak, ingin memanggil nama teman-temannya, tapi lidahnya keluh. Kata-kata kakek tua di siang hari tadi menghantam pikirannya. Jangan sebut namanya, jangan panggil, jangan pikir.
Dan sekarang, mereka telah melakukan semuanya. Raka mencoba sekuat tenaga menahan Sari, suaranya parau memohon. "Sari, sadarlah, ini kita Raka, lo harus kuat." Namun tatapan kosong Sari tetap menembusnya. Suara yang keluar dari bibirnya bukan lagi miliknya, melainkan suara berat dan seram yang tak berbelas kasih. "Kalian sudah dipilih, darah kalian, untuk jalan keluar." Dita menangis terseduh, ketakutan bercampur keputusasaan. Ia terus memegangi tubuh Sari yang meronta, sambil memohon, "Tolong hentikan, kami nggak tahu, kami nggak sengaja." Senter di tangan Raka mulai meredup, cahaya kecil itu goyah, semakin lemah, seolah tersedot oleh kegelapan di sekitar mereka. Dan dalam redup cahaya terakhir itu, mereka semua sempat melihat sosok perempuan berbaju putih tadi kini sudah berbalik, menatap mereka. Wajahnya tampak sepenuhnya. Kulitnya pucat dan membusuk, matanya kosong. Bibirnya tersenyum lebar memperlihatkan gigi-gigi tajam yang penuh darah kering. Dan dari bibirnya keluar bisikan yang menyatu dengan jeritan Sari, "Kalian sudah memanggilku. Aku datang untuk menjemput." Raka merasakan darahnya berhenti mengalir. Dita menutup wajahnya dengan tangan. Indra hampir jatuh terduduk. Dunia di sekitar mereka kini benar-benar terasa seperti jebakan. Tidak ada lagi jalan kembali. Mereka sudah menyinggung sesuatu yang seharusnya tidak pernah disentuh. Mereka telah membangunkannya, dan ia tidak akan melepaskan mereka dengan mudah. Raka terduduk dengan napas terengah, mencoba menahan tubuh Sari yang baru saja meronta dengan kekuatan tak masuk akal. Dita masih menangis terseduh, wajahnya basah oleh air mata. Indra berdiri kaku, wajahnya pucat seperti kehilangan seluruh warna darah. Hening sesaat menggantung, hanya terdengar suara napas mereka yang tersengal-sengal. Raka menutup mata sejenak, lalu berteriak ke kegelapan, "Maaf, kami tidak tahu, kami tidak sengaja, kami nggak bermaksud manggil dia." Suaranya penuh putus asa, menggema di sela pepohonan yang seperti menutup rapat jalan keluar. Jawaban yang datang bukanlah keheningan, melainkan tawa parau dari tubuh Sari yang tiba-tiba bangkit lagi. Mulutnya terbuka, dan suara itu keluar, bukan suara Sari, melainkan suara berat, dalam, yang seperti berasal dari tanah itu sendiri. "Sudah terlambat, satu jiwa harus tinggal, pilih. Siapa yang akan menjadi gantinya?" Tubuh Sari lalu terkulai lemah, jatuh pingsan di pangkuan Dita. Gadis itu mengguncang-guncang bahunya, panik. "Sari, bangun, jangan tinggalin aku, bangun." Tapi Sari tak merespon, matanya tertutup rapat, wajahnya pucat pasi seolah habis disedot energinya. Indra mulai bergumam, nadanya kacau. "Ini salahku, aku yang nyebut, aku yang manggil." Tangannya gemetar, menggenggam kepalanya sendiri seolah ingin merobek rasa bersalah yang menggerogoti. "Kalau gue nggak buka mulut, semua ini nggak akan terjadi." Dita menggeleng cepat, air matanya jatuh semakin deras. "Jangan ngomong gitu, kamu nggak tahu, mungkin ada cara lain. Jangan ambil kesimpulan sendiri." Suaranya pecah, penuh ketakutan sekaligus harapan yang menipis. Tapi Indra tahu, hatinya sudah berat sejak suara itu pertama kali datang. Ia yang meremehkan, ia yang menertawakan peringatan kakek tua, ia yang dengan sengaja menyebut-nyebut nama makhluk itu. Dan kini, bayangannya jelas, seseorang harus tinggal. Jika tidak, mereka semua akan hilang. Indra menarik napas panjang, lalu menatap kedua sahabatnya yang masih berusaha menyadarkan Sari. Dengan langkah perlahan namun mantap, ia berdiri dan berjalan menuju tengah lingkaran hutan, tepat ke arah kabut yang menggantung pekat. Suaranya lantang meski tubuhnya gemetar. "Ambil aku, jangan yang lain. Aku yang memanggilnya. Aku yang salah." Angin tiba-tiba berhembus kencang, membawa hawa busuk menusuk hidung, seperti bau bangkai bercampur tanah basah. Pepohonan berguncang meski tidak ada badai. Udara semakin berat, menekan dada mereka hingga sulit bernapas. Raka dan Dita berteriak memanggil Indra, tapi suaranya tertelan oleh pekatnya kabut. Depan Indra, kabut menggulung seperti tirai yang membuka, memperlihatkan sesosok bayangan hitam raksasa dengan mata merah menyala. Siluetnya tidak jelas, hanya gelap yang membentuk tubuh, tapi kehadirannya terasa nyata, menakutkan, lebih besar dari apapun yang pernah mereka bayangkan. Indra menutup mata sejenak, lalu membiarkan tubuhnya diterpa hawa dingin dari sosok itu. Kabut merayap cepat, melingkupi tubuhnya. Dalam sekejap, ia terseret ke dalam kegelapan. Teriakan samar terdengar, lalu hening. Indra lenyap. Hutan berguncang sekali lagi, lalu tenang. Angin berhenti. Kabut perlahan surut, menyisakan Raka, Dita, dan Sari yang masih tak sadarkan diri. Mereka bertiga tersisa. Tapi bayangan Indra telah tertelan selamanya. Pagi datang dengan perlahan, menembus kabut yang masih menggantung rendah di antara pepohonan. Udara dingin menusuk,
namun cahaya matahari pertama yang menyelinap lewat celah dedaunan terasa, seperti anugerah setelah malam yang begitu panjang. Burung-burung mulai terdengar kembali, suara mereka samar, seperti mengisi kekosongan setelah teror yang baru saja lewat. Sari membuka matanya perlahan, tubuhnya lemah, seolah semua tenaga telah disedot habis dari raganya. Pandangannya buram, tapi ia bisa melihat Raka dan Dita di sisinya. Raka memegang bahunya, sementara Dita menggenggam tangannya erat, seakan takut kehilangan lagi. "Sari, lu sadar? Syukurlah." Suara Dita parau, masih terdengar sisa tangis dari malam sebelumnya. Raka hanya bisa menghela napas panjang, lega sekaligus masih diliputi ketakutan. Tidak ada yang berani menyebut nama Indra, tidak ada yang ingin mengingat jeritan terakhirnya. Mereka bertiga mulai berjalan meninggalkan tempat itu. Aneh, jalur yang semalam terasa tak berujung kini tampak lebih jelas. Jalan setapak yang biasanya penuh akar dan kabut mendadak terbuka begitu saja, seolah hutan sendiri ingin mengusir mereka secepat mungkin. Langkah demi langkah terasa ringan, berbeda jauh dengan perjalanan masuk yang penuh beban. Raka beberapa kali menoleh ke belakang, memastikan tidak ada sesuatu yang mengikuti. Tapi bayangan pepohonan tetap diam, tak bergerak, hanya berdiri seolah mengamati. Entah berapa lama mereka berjalan, tiba-tiba mereka sudah menemukan jalan besar yang mengarah kembali ke pemukiman. Terlalu cepat, terlalu singkat. Dita bergumam lirih, kenapa gampang banget keluar? Padahal semalam rasanya kita muter-muter nggak jelas. Raka tidak menjawab, hanya menatap lurus ke depan. Ia tahu jawabannya, tapi tidak berani mengatakannya. Seseorang telah menjadi tumbal. Jalan keluar dibuka dengan harga yang sangat mahal. Mereka akhirnya tiba di penginapan sederhana tempat mereka menginap sebelum mendaki. Tubuh lelah, jiwa remuk, hanya ingin beristirahat. Sari langsung dibaringkan di ranjang, wajahnya masih pucat. Raka duduk di kursi, kepalanya menunduk, pikirannya berat. Dita, dengan tangan gemetar, melangkah masuk ke kamar mandi. Ia ingin membasuh wajahnya, berharap air dingin bisa sedikit menenangkan hatinya. Kamar mandi itu sederhana, dengan cermin besar di atas wastafel. Dita membuka keran, menampung air di telapak tangannya, lalu membasuh wajahnya. Namun ketika ia mengangkat kepala dan menatap cermin, tubuhnya seketika kaku. Di sana, pantulan dirinya memang terlihat, tapi bukan hanya dirinya. Di belakangnya, jelas berdiri sosok Indra. Indra dengan tubuh kaku, wajah pucat pasi, dan mata yang sepenuhnya hitam pekat. Bibirnya melengkung membentuk senyum yang tidak wajar. Terlalu lebar, terlalu dingin. Ia tidak bergerak, hanya menatap lurus ke arah Dita melalui pantulan kaca. Air mata Dita langsung menetes. Bibirnya bergetar, tidak ada suara yang bisa keluar. Tubuhnya gemetar hebat, kakinya seperti terpaku ke lantai. Lalu terdengar suara Indra. Namun bukan suara yang pernah mereka kenal. Lebih dalam, lebih dingin, seolah berbicara dari dalam tanah. "Aku sudah memilih, tapi aku tidak pernah benar-benar pergi." Cermin bergetar pelan, seakan suara itu merambat melalui permukaannya. Senyum Indra semakin lebar, matanya tak berkedip, gelap menelan layar. Dan sekali lagi, tawa perempuan itu terdengar, panjang, parau, dan memenuhi seluruh ruang, seolah menandakan bahwa apapun yang terjadi di hutan Banyuwangi semalam belum benar-benar berakhir.